Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi baru, yaitu tentang besaran, fisika, dan pengukuran. Sebelum kita membahas materi, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini, yaitu KD 3.2 dan 4.2. Selanjutnya, pada bab ini kita akan membahas materi tentang besaran dan satuan, kemudian alat ukur, serta pengukuran. Langsung saja Ibu jelaskan ke pokok bahasan yang pertama, yaitu besaran. Besaran di fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Adapun pengelompokannya ada yang berdasarkan satuan, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian berdasarkan arahnya juga ada besaran vektor dan besaran skalar. Kita akan bahas satu persatu. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya tidak dapat dinyatakan dalam besaran lain. Nah, besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang dengan simbol L, kemudian massa dengan simbol M, waktu dengan simbol T, kuat arus listrik dengan simbol I, suhu dengan simbol T besar, intensitas cahaya dengan simbol I, sama seperti kuat arus. Jadi nanti tergantung I ini menggantikan besaran apa, tergantung materi pelajarannya. Kemudian jumlah zat dinyatakan dengan N kecil. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan diartikan sebagai besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, kecepatan merupakan turunan dari besaran pokok panjang dan waktu. Jadi kita tahu bahwa persamaan V itu adalah S per T. Nah, besaran-besaran yang tidak terdapat dalam besaran pokok tadi akan termasuk ke dalam besaran turunan. Artinya, selain 7 besaran pokok, maka semuanya dikelompokkan sebagai besaran turunan. Nah, ini adalah contoh di antara banyaknya besaran turunan. Ada luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan besaran vektor dan skalar. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya waktu, jarak, massa. Sementara vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, misalnya gaya dan kecepatan. Nah, nanti pada pokok bahasan selanjutnya kita akan membahas secara lebih spesifik tentang besaran vektor ini. Pokok bahasan berikutnya adalah satuan. Satuan diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku diartikan sebagai satuan yang sudah disepakati secara universal atau disebut sebagai satuan internasional yang dikenal dengan nama SI. Nah, contohnya adalah sistem MKS dan CGS. MKS ini artinya meter, kilogram, second, sementara CGS sentimeter, gram, dan second. Nah, satuan tak baku ini adalah satuan yang tidak berlaku secara universal. Contohnya ada jengkal, langkah. Jadi kalau kita mau mengukur panjang meja, kita gunakan jengkal. Tentu saja ukuran jengkal ini antara orang yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Ya, inilah contoh satuan yang tak baku. Selanjutnya, Ibu akan membahas satuan dari besaran. Nah, ini besaran pokok, satuan sesuai dengan SI-nya sudah ada. Panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu detik atau second, kuat arus itu ampere, suhu itu Kelvin, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Jadi nanti dalam penyelesaian permasalahan fisika, sebaiknya semua satuan harus kita nyatakan dalam satuan internasional. Nah, ini beberapa contoh satuan dari besaran turunan. Luas itu meter persegi, volume itu meter kubik, kecepatan itu meter per sekon, percepatan itu meter per sekon kuadrat, massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, satuan ini
satu besaran bisa saja punya banyak satuan, maka kita bisa melakukan yang namanya konversi satuan, yaitu mengubah satuan satu ke bentuk satuan yang lainnya. Misalnya kilogram bisa kita nyatakan dalam gram, hubungannya adalah bahwa 1 kilo adalah 1000 gram, dan contoh lainnya. Nah, ini sudah dipelajari tentunya di SMP, jadi Ibu tidak akan menjelaskan secara detail tentang konversi satuan. Berikutnya Ibu akan membahas tentang dimensi. Dimensi ini adalah cara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, biasanya dimensi ini dituliskan dengan huruf besar dan menggunakan kurung siku. Nah, ini adalah dimensi dari besaran pokok. Panjang itu ada L, massa itu M, waktu itu T, kuat arus itu I, suhu itu theta, intensitas cahaya itu J, jumlah zat itu N. Ingat, dimensi selalu ditulis dengan huruf besar dan kurung siku. Nah, untuk dimensi dari besaran turunan, ini bisa kita dapatkan dengan cara menurunkan dari besaran pokok. Nah, di tabel yang sebelah kanan, ini beberapa contoh saja. Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menentukan dimensi besaran turunan yang kita turunkan dari besaran pokok. Contohnya percepatan. Percepatan itu secara matematis ditulis kecepatan bagi waktu. Nah, kecepatan itu sendiri adalah perpindahan dibagi waktu. Maka persamaannya menjadi perpindahan dibagi waktu kuadrat. Nah, kita lihat di sini, perpindahan itu merupakan turunan besaran panjang. Maka dimensinya adalah L. Sementara waktu itu dimensinya adalah T. Jadi kita tulis perpindahan bagi waktu kuadrat berarti L dibagi T, karena kuadrat T-nya jadi T pangkat 2. Nah, dalam penulisan dimensi itu harus kita tuliskan dalam satu baris, tidak boleh ada per-pernya. Maka T yang di bawah ini harus kita naikkan ke atas. Kita gunakan persamaan di matematika, di mana 1 per A pangkat min N ketika naik maka akan menjadi A pangkat N, atau sebaliknya, jika 1 per A pangkat N maka ketika naik akan menjadi A pangkat min N. Jadi di sini L per T pangkat 2 akan menjadi L per T pangkat min 2. Nah, selain dari rumus, kita juga bisa menurunkan dari satuan. Karena satuan percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat, maka untuk meter itu dimensinya adalah L, kemudian untuk second itu dimensinya adalah T, karena kuadrat jadi T-nya pangkat 2 juga, kita buat jadi satu baris kembali. Nah, hasilnya tetap sama, yaitu L kali T pangkat min 2. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang alat ukur. Untuk mengetahui nilai suatu besaran, maka dilakukan kegiatan pengukuran, tentunya dengan menggunakan alat ukur. Nah, untuk besaran pokok, adapun alat ukurnya, panjang itu ada mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Kalau mistar Ibu yakin sudah bisa semua menggunakan. Untuk jangka sorong dan mikrometer nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian massa itu ada neraca, atau bahasa kitanya ada timbangan. Nah, neraca ini kan banyak jenisnya, tergantung kegunaan. Kemudian waktu ada alergi, stopwatch, dan jam. Ibu yakin ini semua sudah bisa. Kemudian suhu ada termometer, kuat arus ada ampermeter, intensitas cahaya ada luxmeter, jumlah zat ada spektrometer. Nah, berikut beberapa contoh alat ukur. Ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer, skrup tadi untuk mengukur panjang, kemudian stopwatch dan jam ini untuk mengukur waktu, neraca ini untuk mengukur massa, ada banyak jenisnya, dan ampermeter untuk mengukur kuat arus, dan termometer untuk mengukur suhu. Nah, Ibu akan menjelaskan secara spesifik 3 alat ukur yang digunakan di laboratorium, tetapi tidak digunakan secara umum. Yang pertama ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini alat ukur panjang. Nah, bentuknya seperti ini, kemudian seperti di gambar, ada bagian-bagiannya.
Nah, jangka sorong ini fungsinya untuk mengukur diameter suatu benda, panjang suatu benda. Jadi dia terdiri dari dua bagian, ada skala utama dan skala Noniusnya. Nah, untuk lebih jelas, Ibu jelaskan cara membacanya. Oke, misalnya kita mengukur panjang sebuah paku. Jadi di sini kita lihat ada dua angka 0. Angka 0 yang di atas itu disebut sebagai skala utama, kemudian yang di bawah itu kita sebut sebagai skala Noniusnya. Nah, untuk cara membaca, panjang paku ini adalah hasil dari skala utama ditambahkan dengan skala Nonius. Nah, kita lihat di sini, untuk membaca skala utama, kalian perhatikan 0 pada Noniusnya itu berhenti di mana? Pada skala utama. Jadi kalau kita lihat di sini, 0 ini berada di antara 1,1 dan 1,2. Jadi karena 1,1 sudah lewat, 1,2 belum sampai, jadi skala utamanya adalah 1,1. Jadi cara membaca skala utama, lihat 0 pada skala Noniusnya berhenti di mana. Jadi skala utamanya 1,1. Nah, untuk Nonius kita lihat lagi di sini. Nonius, kita cari garis di Nonius ini yang tepat berhimpit dengan skala utama. Kita harus lihat dari awal, dari 0. Di sini ada angka 6 yang tepat berhimpit, 6,5, kemudian ada 7. Nah, mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah angka pertama yang berhimpit dari 0. Jadi makanya tadi bilang harus kita lihat dari 0. Jadi yang pertama berhimpit adalah 6. Maka skala Noniusnya 6. Kita kalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorong ini. Artinya di sini satu garis pada jangka sorong itu nilainya adalah satu garis pada skala Nonius itu nilainya adalah 0,01 pada skala utama. Makanya Noniusnya harus dikalikan dengan tingkat ketelitiannya. Jadi 6 yang berhimpit dikali tingkat ketelitian 0,01. Maka didapatlah hasil skala utama 1,1 cm, skala Nonius 0,06 cm, sehingga hasil pengukuran panjang pakunya adalah 1,16 cm. Nah, berikutnya ada mikrometer sekrup. Di mikrometer sekrup ini sebenarnya sama seperti jangka sorong, tetapi dia memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Kalau di jangka sorong itu satuannya masih cm, kalau di mikrometer sekrup itu satuannya sudah milimeter. Jadi dia lebih teliti lagi. Nah, ini bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Jadi dia bisa mengukur panjang benda dan diameter, baik diameter dalam maupun diameter luar benda. Oke, sama seperti jangka sorong, dia juga punya dua skala, ada skala utama dan ada skala Nonius. Nah, jadi ini di sini ini yang utama, ini yang Nonius, perbesaran seperti ini. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut. Oke, ini dia. Jadi bendanya kita jepitkan di rahangnya, kemudian kita tinggal baca berapa panjang dari benda ini. Sama seperti pada jangka sorong, mikrometer sekrup juga hasil bacaannya adalah skala utama ditambahkan dengan skala Nonius. Nah, untuk skala utama itu adalah bagian yang di sini, kemudian skala Nonius tadi adalah yang di sini. Nah, kita bisa lihat di sini angkanya. Skala utama itu dia terdiri dari skala yang ada garis atas dan bawah. Di atas ini sesuai dengan petunjuk, artinya di sini satu garis bernilai 1. Kemudian yang di bawah ini berarti kan di antara 9 dan 10 ada satu garis tengah. Berarti nilainya setengah. Jadi 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12 dan seterusnya. Nah, cara membacanya, lihat garis terakhir yang terlihat.
Garis terakhir yang terlihat ini menunjukkan angka berapa, maka itulah yang sebagai skala utama. Di sini ada 13, kemudian satu garis ke bawah, berarti nilainya setengah, sehingga skala utamanya adalah 13,5 mm. Di mikrometer satuannya sudah milimeter. Kemudian untuk skala nonius di sini bagian yang di sini, cara membacanya kita tinggal cari garis yang ada bersambung tepat dengan sumbu utama di skala utamanya. Ini lihat, nah ini yang nyatu nih, yang langsung bersambung, berarti inilah noniusnya. Cara bacanya seperti apa? Kamu tinggal lihat petunjuknya. Di sini 15, di sini 20, di sini 25, berarti ngitungnya naik. Jadi 15, 16, 17. Jadi yang bersambung adalah 17. Nah ingat, ini adalah nonius. Jadi sama seperti tadi, 17-nya kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya. Nah untuk mikrometer sekrup tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Artinya satu garis pada nonius akan setara nilainya dengan 0,01 pada skala utama, sehingga skala noniusnya 0,17. Nah tinggal kita jumlahkan. Skala utama 13,5 ditambah skala nonius 0,17, maka hasil bacaan benda tersebut, panjang benda yang diukur adalah 13,67 mm. Alat ukur terakhir ada neraca. Jadi seperti Ibu katakan, neraca ini mengukur massa benda dan bentuknya beragam tergantung fungsinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan neraca Ohaus 3 lengan. Jadi dia terdiri dari 3 bacaan. Nah, ini mulai dari angka ratusan, kemudian puluhan, dan satuan. Nah, untuk membaca berapa massa yang terukur, kita tinggal jumlahkan aja semua angka yang tertera pada skala, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi massa bendanya adalah di sini 400 gram ditambah 50 gram, kemudian ditambah di sini 6,5 gram. Maka hasilnya massa benda adalah 456,5 gram. Demikian penjelasan Ibu pada video materi kali ini. Di GCR-nya Ibu juga melampirkan link untuk kalian melihat bagaimana cara menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, serta neraca Ohaus secara lebih detail. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.